Coba buka dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, balik lagi di Morning Motivation. Ya, alhamdulillah ya kita bertemu lagi di pagi yang luar biasa, cukup cerah ini ya Pak Ep ya. Ya. Cukup cerah ini. Oke, pada hari ini mungkin pagi ini juga kita akan membahas tentang manfaat ataupun juga kegunaan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari, dan bahasa Inggris ini bisa membuat kita pede gitu, ke tingkat kepedean kita bisa meningkat dengan bahasa Inggris kalau nggak salah ya. Dengan hari ini ada narasumbernya, yaitu dengan Pak EF atau Mr. EF in English. Oke, Selamat Pak pagi. Oke, pertama-tama Pak EF, pertanyaan mungkin ya. Bagaimana sih perkembangan bahasa Inggris di zaman sekarang, khususnya nih di tingkat atau di grade SMA, dan juga khususnya di sekolah kita ini di Seman 2 Padalarang? Gimana nih Pak Ep, menurut Pak Ep? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara Morning Motivation. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih Pak Nopan. You're welcome, sir. Ya, atas pertanyaannya mengenai kondisi pembelajaran bahasa Inggris pada umumnya di SMA maupun SMK. Yang sebenarnya menurut saya kalau perkembangan bahasa Inggris di level SMA itu sudah tinggal melanjutkan. Kenapa demikian? Karena mereka sudah memiliki basic ketika mereka di junior high school atau di SMP. Hanya tinggal mereka mengembangkan apa yang sudah dimilikinya ketika di SMP. Namun kebanyakan anak-anak masih banyak mengatakan bahwa belajar bahasa Inggris ini adalah salah satu pelajaran yang mereka anggap sulit seperti itu. Ya, oke. Di sini kita balik garis bawahi kata sulit itu. Kalau menurut Pak Ep nih, apa sih yang menjadi faktor kesulitan siswa, khususnya ya remaja ya di tingkat SMA? Apa sih yang menjadi faktor kesulitan untuk belajar bahasa Inggris itu sendiri, Pak Ep? Saya pikir kenapa mereka menganggap sulit karena mereka tidak ada motivasi ataupun tujuan untuk apa mereka belajar bahasa Inggris. Sehingga ketika belajar mereka masih menyamakan dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya, seperti pelajaran-pelajaran eksak lah ya, matematik, fisika, kimia, dan yang lainnya yang dianggap sulit, dan karena tidak ada tujuan tertentu atau apa fungsi atau manfaatnya daripada bahasa Inggris, sehingga pelajaran bahasa Inggris ini akan menjadi sulit dan membosankan bagi mereka seperti itu. Oke, motivasi. Berarti kalau misalnya kita udah bicara motivasi, Pak Ep, menurut Pak Ep benar ya tadi, karena belajar bahasa itu kita nggak bisa langsung bisa ya, karena belajar bahasa itu adalah ilmu proses ya, karena belajar bahasa sama dengan kita berproses juga ya Pak Ep. Betul. Nah, kalau misalnya menurut Pak Ep nih, kalau misalnya kita udah bisa bahasa Inggris ya tadi dengan belajar setiap hari, terus menghafal setiap hari, apa nih benefitnya buat remaja-remaja zaman sekarang gitu, kalau misalnya kita udah bisa bahasa Inggris, Pak Ep? Oke, yang pertama kita harus tahu dulu apa yang saya katakan, bahwa bahasa Inggris itu sangat penting. Bahasa Inggris boleh dikatakan is the most used in the daily life. Paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Why? Kenapa? Karena dalam kondisi sekarang ini, dalam masa pandemi ini ya, orang lebih dekat dengan handphone maupun laptop gitu ya, sehingga ketika mereka membuka satu aplikasi atau website di mana pengantar-pengantarnya itu menggunakan bahasa Inggris, ya itu, sehingga mau tidak mau bahasa Inggris akan melekat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam dunia pendidikan pun sekarang itu dari level SD, SMP, SMA untuk sekolah-sekolah internasional itu menggunakan bahasa Inggris. Sehingga ya pentingnya
menguasai bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari ini dan juga untuk masa depan. Oke. Berarti kalau misalnya seperti itu tidak hanya di platform-platform saja ya, sebagai bahasa Inggris emang menjadi salah satu bahasa pengantar di mana saja kalau misalnya untuk zaman 4.0 ini ya Pak F, kalau nggak salah seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak lagi pandemi nih Pak F, apa sih kok ada nggak manfaatnya gitu bagi para remaja yang suka traveling gitu ya untuk bahasa Inggris ini? Oh, itu sangat bermanfaat sekali bagi mereka untuk berbahasa Inggris. Karena boleh dikatakan ini bukan hanya dalam traveling, ini bahasa Inggris ini digunakan dari berbagai macam sektor ya. Dari sektor traveling itu ke wisata ya, penerbangan, sektor bisnis, dan sektor-sektor yang lainnya yang berkaitan dengan negara lain yang intinya banyak menggunakan bahasa Inggris. Dan dalam hal ini orang akan memiliki satu kepercayaan diri dan dikatakan memiliki peluang yang banyak ya bagi orang yang memiliki bahasa Inggris, kemampuan dalam bahasa Inggris. Karena dengan memiliki bahasa Inggris dia memiliki satu kepercayaan diri bahwa dia itu memiliki nilai lebih dari yang lain dan akan lebih memudahkan dia untuk memasuki lapangan kerja. Seperti itu. Berarti kalau misalnya ya lapangan kerja, berarti bahasa Inggris juga emang sangat penting ya di dunia industri Pak AF ya? Ya, tentu saja di dunia industri, bahkan boleh dikatakan English is the first language in the world. Ya, bahasa Inggris adalah bahasa Inggris yang bahasa pertama di Indonesia, dan bahasa Inggris ini sebenarnya mudah untuk dipelajari. Dan kenapa saya katakan mudah? Ini kalau dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain, ini seperti bahasa Arab, bahasa Mandarin, Korea, Jepang yang intinya alfabetnya cukup berbeda. Kemudian bila kita memang menguasai dengan bisnis, bahkan negara Cina sendiri pun yang sekarang sedang melejit dalam dunia perekonomian menggunakan bahasa Inggris untuk pengantar dalam pengembangan bisnisnya, seperti itu. Oke, ya ampun, banyak banget ya ternyata benefitnya kita kalau misalnya bisa bahasa Inggris. Pak, bisa nggak kasih satu kata penyemangat gitu bagi teman-teman kita nih, bagi siswa-siswa di Seman 2 Padakang agar mereka termotivasi untuk bisa bahasa Inggris, Pak? Oke, mungkin salah satu kata yang mungkin untuk semua anak yang mau mengembangkan bahasa Inggris, pertama dari awal kita harus memiliki satu tujuan bahwa kita harus mampu berbahasa Inggris. Tujuannya untuk apa? Apa yang menjadi faktor untuk kita mampu berbahasa Inggris? Itu yang pertama. Yang kedua ada dalam intrinsik atau semangat atau kemauan diri sendiri ya untuk mau mempelajarinya. Dalam kata lain, kita tidak akan merasa sulit kalau memang ada motivasi, dorongan dalam diri sendiri. Ya, segala sesuatu akan mudah kalau kita mau menjalankannya. Dalam istilah satu peribahasa yang mungkin saya sering gunakan, yaitu where is the will, there is a way. Di mana kemauan, di situ ada jalan. Oke. Terima kasih Pak F, ya ampun, luar biasa sekali ya, banyak benefitnya ternyata kalau misalnya kita bisa berbahasa Inggris, teman-teman. Dan bisa kita ambil kesimpulan bahwa memang ya bahasa Inggris itu sangat penting bagi kita, khususnya bagi kita yang dimana kita menjadi seorang yang milenial. Kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris, bisa meningkatkan value kita ya, atau nilai kita ya Pak F ya. Tidak hanya itu teman-teman, jadi kita tarik kesimpulan bahwa memang bahasa Inggris itu penting, dan ketika kita mau belajar, dimana
belajar bahasa Inggris itu memang nggak bisa langsung bisa teman-teman, karena ada satu kata pepatah yaitu practice makes perfect. Jadi kita itu harus banyak berlatih teman-teman, banyak berlatih dan jangan lupa kita juga harus mencari referensi lain dalam belajar bahasa Inggris seperti itu. Mungkin segitu saja ya untuk hari ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih kepada narasumber kita ya Pak EF ya. Sama-sama. Sangat wow, luar biasa ya ilmu yang beliau berikan kepada kita ya. Terima kasih. Mungkin I think enough for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.